Tolong kerjasamanya. Ikut kami ke kantor polisi. Ya tapi ini ada apa? Kan aku nggak salah apa-apa. Ini semua terkait penemuan jasad wanita di dalam koper. Tadi siang, lokasinya di Danau Situresmi. Ya tapi apa hubungannya sama aku? Tunggu, ini maksudnya apa sih ya? Polisi sudah mengidentifikasi jasadnya. Dan mayat yang ditemukan adalah wanita bernama Widi Hapsari. Ya tapi kenapa aku harus ikut kantor polisi, Satria? Kami sudah memiliki bukti dari CCTV. Dan dari CCTV itu jelas terlihat bahwa orang terakhir yang bertemu dengan Widi Hapsari adalah kamu. Tapi Sat, ini kan bukan berarti Bella pelakunya. Apapun itu, Bella tetap harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tolong minta kerjasamanya. Tapi Udah, Zara. Gak apa-apa. Gue ke kantor polisi sekarang. gue ikut. Yuk. Silakan. Bang Jali. Bang. Bang Jali. Oh, mana sih? Ih, biasa. Ngapain sih lu nyari gua melulu? Demen ya sama gua. Ini enak aja. Males banget temen sama arwah tua. Gua tuh nih bangga lu belum tentu tua. Bang, saya lagi bingung tahu. Maksud arwah itu deketin saya tuh mau ngapain ya? Lah, kan udah pernah gua omongin sama lu. Maksudnya? Ingat, sejak lu bisa berhubungan sama manusia, tugas lu bukan cuma ngurusin hidup si Satria. Terus maksudnya saya harus bantuin arwah itu gitu? Satu lagi bang, kenapa saya suka ngerasa tiba-tiba badan saya dingin, menggigil. Terus saya suka tiba-tiba berubah jadi laras bang. Parahnya lagi, saya nggak bisa nolak untuk gak berubah. Itu namanya SOP. Standard Operating Product. Apaan sih bang? Emangnya saya barang, pakai SOP segala. Emang iya? Barang halus. Tolong jelaskan, apa hubungan Anda dengan korban? Dulu memang saya bersahabat dengan Widi. Tapi udah lama saya nggak kontakan sama dia. Beberapa bulan terakhir juga memang Widi nggak ada kabar. Lalu bagaimana akhirnya Anda bisa ketemu dengan korban? Saya shock, Pak. Dia sudah hamil 6 bulan katanya. Apakah saudara Widi mempunyai suami? Setahu saya belum. Atau sudah, saya belum tahu juga, Pak. Karena kita udah lama nggak kontekan kan. Jadi hubungan kalian renggang. Bagaimana kondisi terakhir kalian berdua? Apakah sempat mesti tegang? Kenapa Anda berada di apartemen yang sama dengan korban? Ya karena ada hal yang harus saya luruskan, Pak, dengan Widi. Apakah Anda punya saksi? Pak, nggak ada orang sama sekali di sana, Pak. Cuma ada saya. Tapi saya mau diluruskan sama Bapak. Bukan saya pelaku Widi, Pak. Saya udah jelasin Bapak dari tadi berkali-kali bolak-balik, Pak. Tolong jaga sikap Anda. Satria tolongin aku. Ini kantor aku. Tapi mereka semua nuduh aku, Satria. Kenapa kamu bisa terlibat di kasus pembunuhan Widi? Please jujur, ada apa sebenarnya, Bel? Kalau kamu kooperatif, kasus ini cepat mendapatkan titik terang. Terus kamu tolongin aku ya, Satria. Kayaknya Bella nggak terlibat dalam masalah ini. Semoga dia mau jujur untuk ungkapin semuanya yang terjadi. Waktu itu emang aku sempat pergi ke klub buat nyari Gio. Tapi aku nyari Gio buat minta pertanggungjawaban atas kehamilannya Zora sama Gio. Tapi di sana aku malah ketemu Gio dan Widi.
Mereka lagi bertengkar, Satria. Mereka bertengkar. Apa kamu coba lerai mereka? Terus, apa hubungan Widi sama Gio? Mereka pacaran? Mereka nggak pacaran. Karena Gio adalah pacarnya Zora. Kami menemukan ini di TKP. Entah punya siapa. Kemungkinan pembunuhnya Widi Hapsari sempat pergi ke Bali sesuai dengan tanggal di Baggage Stack ini. Aku ingat, waktu itu Gio pernah pergi ke Bali pas tanggal itu. Gio ke Bali? Iya. Bel, kamu yakin dan kamu lihat bahwa orang yang bertengkar sama Widi itu adalah Gio? Aku yakin banget, Sat. Waktu itu aku ngikutin dia juga kok ke apartemennya. Apa, Bel? Maksud kamu apa, Bel? Sebenarnya apa sih yang lo tutupin dari gue, hah? Lo buntutin Widi ke apartemen Gio. Bener-bener ya? Zora! Zora, tunggu, Zora! Zora. Dengerin penjelasan gue dulu, Zora. Pasti ada yang lo sembunyiin kan dari gue, hah? Sebenarnya apa sih yang lo tutupin? Apa? Zora, dengerin gue dulu ya. Jadi waktu itu emang gue udah nyamperin Gio ke apartemen buat minta pertanggungjawaban atas kehamilan lo sama Gio. Dan emang bener, di sana gue ngeliat Gio sama Widi. Di sana Widi lagi minta pertanggungjawaban juga atas kehamilannya dia dengan Gio. Tapi Gio ninggalin Widi. Dia nggak mau bertanggung jawab. Habis itu gue nyamperin Widi. Dan Widi udah cerita semuanya sama gue. Bener-bener tega ya? Lo kok bisa sih nggak nyertain semuanya ke gue, ha? Zora dengerin dulu ya. Zora, gue tuh nggak mau bikin lo jadi kepikiran karena lo udah mengandung anak kan. Tega. Zora. Zora, kamu kenapa sih, nak? Kamu kok nangis, sayang? Zora, apa? Sayang. Zora, dengerin ibu dulu. Sayang. Zora, buka pintunya, nak. Kenapa sih kamu pulang nangis kayak gini? Ibu khawatir, nak. Buka pintunya, nak. Nak. Allah. Bisa-bisanya Gio ambilin aku sama sahabat aku. Bodoh banget, bodoh. Aku gak ngerti. Mantap. Aku gak tahu harus tenang. Aku harus bahagia karena Widi gak nuntut. Pertanggungjawaban dari Gio.
Apa motif pelaku membunuh korban? Koper. Ini upaya paling mudah untuk menyembunyikan dan membuang jasad korban. Biasanya dilakukan oleh pemula. Kedua, objektifikasi korban. Di mana pelaku merasa korban selama ini adalah objek yang merepotkan. Dan ketiga, fetisisme. Di mana pelaku punya fantasi dan kelainan psikologis. Sepertinya pelaku punya trauma psikologis. Gimana, Jov? Hasil lab forensik udah keluar? Belum, Komandan. Suster Sekar belum kasih kabar. Nggak bisa kayak gini. Kita butuh hasilnya cepat. Kalau gitu, saya izin ke rumah sakit buat ngecek, Komandan. Nggak usah. Bisa aja ngecek sana. Mas Satria, ini dokumennya. Maaf saya nggak sempat ngabarin. Rumah sakit lagi sibuk banget sejak kejadian itu. Banyak pasien keluar masuk karena ISPA dan flu berat. Ya nggak apa-apa kok. Aku paham. Justru aku mau bilang makasih. Walaupun kamu lagi sibuk ngurus banyak pasien, tapi kamu masih mau anterin ini. Ya udah kalau gitu, aku harus balik ke kantor sekarang. Mas Satria, ada dokumen lain yang dibutuhin? Permisi. Ayo, jaga mata. Ingat, yang biasanya dari mata, jatuhnya ke hati. Lu kan udah bukan manusia lagi. Hati-hati, jangan sampai ada cinta dua dunia. Oh, maaf. Kalau boleh jujur, ada sesuatu yang mengganjal dari kemarin, tapi aku belum pernah tanyain ke kamu. Aku penasaran kenapa kamu selama ini menghindar. Saya cuma ngerasa bersalah aja sama kamu. Soalnya gara-gara saya kamu jadi nyaris celaka. Makanya saya jadi gak enak aja mau nyapa kamu. Gak perlu merasa bersalah atau ngerasa gak enak. Udah tugas aku kok buat jagain kamu. Maksudnya, tugas aku sebagai polisi harus menjaga semua orang kan? Semua orang apalagi yang butuh bantuan. Suster Sekar, Ayo. Iya, Sus. Maaf ya, saya permisi dulu. Ada panggilan tugas soalnya. Iya, iya. Satria, sini. Mama mau ngomong sama kamu. Kamu tega banget ya, bisa-bisanya kamu masukin Bella ke kantor polisi. Kamu mikir nggak perasaan dia gimana? Pastinya ketakutan banget itu. Ma, gini, Mama tenang dulu. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Status Bella juga sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Tetap aja Satria, menurut Mama itu kamu tuh tega loh sama calon tunangan kamu sendiri. Lagi juga Bella nggak melakukan kejahatan. Bella itu anak yang baik dan keluarga yang terhormat. Aku paham.
Tapi kepolisian bawa Bella ke kantor polisi bukan tanpa alasan, Ma. Bella tertangkap kamera CCTV lagi berantem sama korban. Ya terus, kalau Bella tertangkap lagi bertengkar dengan korban, bukan berarti dia melakukannya dong? Iya dong, mikir loh. Betul, semua akan terjawab setelah proses penyelidikan selesai. Kita akan lihat nanti hasilnya, Ma. Kalau emang Bella tidak terlibat, Bella nggak bersalah, dia pasti bebas kok. Aku menjalankan hukum untuk menemukan kebenaran. Yaudah, oke. Tapi Mama minta sama kamu ya, tolong jangan tinggalin Bella. Support dia. Walaupun gimana juga, kalian kan pernah saling mencinta, ya. Jangan tinggalin dia untuk saat ini. Kasihan Bella loh, Sat. Janji sama Mama ya, Sat. Ya, please. Aku mau istirahat, Ma. Aku mau mandi, mau bersih-bersih, mau tidur, mau capek. Pikirin dulu omongan Mama ya, Sat. Selalu aja Satria kayak gitu sama Bella. Oke Bel, gue cek sekarang. Thank you ya infonya. Guys, ini masalah Zora lagi nih. Ya kalian jangan percaya lah kalau misalnya dia bilang dia cewek gue. Ya, nih gue kasih tahu kalian sesuatu ya. Zora itu cewek nggak bener. Hobinya aja deketin semua cowok-cowok di klub. Ya pacarnya banyak lah. Giliran hamil, minta tanggung jawab gue. Hah? Stres banget tuh anak. Hah? Ih. Dah, capek gue bahas dia. Bye. Mereka nggak tahu kebenarannya. Dan gue akan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi.